Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Fahamdan li rabbil faslana bi Muhammadin wa anqadana min dhulumatil jahli wa dayatini. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yakun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal kafirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aqyasu min ummati aktsaruhum dzikral maut wa ashaddu istidadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita bersama memanjatkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih terus memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak dan tidak terhingga. Di antaranya nikmat sehat, nikmat umur yang panjang. Itu berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, kesempatan untuk mengevaluasi iman Islam kita, kesempatan untuk kita merenungkan selama ini hidup kita, waktu kita pergunakan untuk apa? Adakah di sana kita pergunakan untuk dunia? Tentu. Kalau bicara dunia, dan selanjutnya, adakah waktu kita di sana kita pergunakan untuk akhirat kita? Yang mana akhirat ini abadi, selama-lamanya. Mudah-mudahan kita yang ada tergolong orang yang senantiasa bersyukur dan termasuk orang-orang yang selamat. Amin ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selalu umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, tidak terasa waktu terus berputar. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awwal, bulan di mana lahir manusia basyarun lakal basyar. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusia yang dalam tanda kutip memiliki
keistimewaan yang luar biasa diakui oleh penduduk dunia, diakui oleh penduduk langit dan bumi, dan diakui juga oleh penduduk akhirat. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jamaah sekalian, maka kita bicara tentang keindahan akhirat. Sebab tidaklah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kecuali menyempurnakan akhlak manusia, akhlak kita. Tidaklah beliau diutus kecuali rahmat dan kasih sayang, kelembutannya, ketenangannya menggoncangkan. Maka tidak heran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak sempurna keimanan kita semua yang ada, saya dan Anda, hatta sampai beliau akuna ahabba ilaihi, jauh lebih dicintai, mewah daripada ayah dan ibunya, wa waladihi wan nasi ajmain. Dikatakan dan disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan kita sampai beliau Rasulullah jauh lebih kita cinta daripada kedua orang tua kita, anak keturunan kita, seluruh manusia makhluk di muka bumi ini, termasuk diri kita sendiri. Kita mungkin hadir mencintai diri kita dengan menjaga pola makan kita, dengan menjaga olahraga, waktu istirahat, perawatan dan sebagainya. Maka ini Rasulullah harus jauh lebih kita cintai. Kita mencintai anak keturunan kita, anak kita sayang-sayang, memboleh pengen dan sebagainya. Diperlakukan anak kita layaknya anak raja, anak orang besar, seorang yang begitu sangat kita cintai. Apapun yang diinginkan oleh anak kita, sebagai ayah, sebagai orang tua, kita memperjuangkan keinginan dan kebutuhan. Tapi sudah Rasulullah kita cintai lebih daripada anak kita. Kita mencintai orang tua kita, terkhusus ibu kita, termasuk juga ayahanda kita. Kita menjamin kehidupan kita, kita memberikan hadiah dan sebagainya, kita memuliakan, dan memang itu kewajiban kita sebagai anak, dan Al-Quran memerintahkan. Dan bagaimana kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara kecintaan kita kepada Rasulullah merupakan tolak ukur keimanan kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan untuk Rasulullah? Apa yang sudah kita korbankan untuk Rasulullah? Apa yang sudah kita buktikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan cinta kita kepada-Nya? Sebab Al-Quran pun mengatakan dan menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah. Siapapun di antara kita yang mencintai Allah,
maka Anda syaratnya harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menegakkan sunnah, mengikuti teladannya, uswah hasanah dan sebagainya. Jadi persoalan bagaimana mungkin kita mampu, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti teladan daripada Rasulullah sementara kita tidak mengenalnya. Oleh karenanya jamaah sekalian, bukti daripada cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah kita meluangkan waktu kita untuk mengenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa gerangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab jangan sampai kita mengenal istri kita, kita mengenal artis-artis kita, pemain sepak bola atau siapapun idola-idola kita, sementara kita tidak tahu siapa Rasulullah, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perjuangan dan pengorbanannya. Bahkan jemaah sekalian, tidaklah satu orang, hatta keluarga, hatta anaknya, istrinya, cucunya, keturunannya sekalipun lebih dicintai oleh Rasulullah melebihi kita sebagai umatnya. Tidakkah kita ingat di dalam kehidupannya yang selalu dipikirkan, yang selalu diingat, yang selalu diperjuangkan adalah kita sebagai umat. Bahkan dikatakan beruntung, beruntung dan beruntung. Tuba, 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 tuba. Sambil menatap ke langit, kemudian sahabat berkata, siapa ya Rasulullah yang engkau katakan beruntung? Apakah kami? Karena kami hidup denganmu, kami berjuang denganmu, bersamamu dan sebagainya. Salah seorang lain pun bertanya demikian. Tapi apa jemaah sekalian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang beruntung adalah kita, umat akhir zaman. Tidak pernah melihat Rasul, tidak hidup bersama Rasul, tapi kita berjuang untuk mencintai Rasulullah dan membuktikan cinta. Oleh karenanya mari, ini bulan Muharram, ini Rabiul Awwal, luangkan waktu kita untuk Allah dan Rasulnya, luangkan waktu kita untuk mengenal Sayyidina Muhammad, luangkan kita untuk terus bersuara. Tidakkah setiap orang, setiap kita yang hadir, saya dan Anda punya waktu yang sama, ulama-ulama kita terdahulu punya waktu yang sama. Satu hari 24 jam, hari kita luangkan waktu kita untuk lebih dekat, untuk lebih kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengenal, maka buktikan cinta kita dengan apa? Dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, dari hal yang terkecil. Mohon maaf, dari mulai kita masuk ke masjid, bahkan tidak masuk masjid ya, dari mulai kita melepas apa yang kita gunakan, baik sepatu atau sendalnya, sunnahnya seperti apa kita belajar. Kanan terlebih dahulu, kita lepas dari kiri terlebih dahulu, kita pakai kanan, kita lepas kiri, masuk masjid. Seperti apa sunnahnya, adab-adabnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika makan? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara, tingkah laku, berjalan dan sebagainya? Kita bersama mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Kalau kita mampu dengan harta, ayo berlomba menjadi ahlus sedekah. Jangan takut. Jangan harta kita ratusan juta miliaran. Kita baru sedekah 5.000, 10.000, seolah-olah kita menjadi kawan dan sebagainya. Tidakkah kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab ketika berlomba dalam urusan sedekahnya? Umar bin Khattab setengah dari total aset dan kekayaannya yang berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setengah kekayaan. Mendengar kisah itu, Abu Bakar As-Siddiq luar biasa dahsyatnya. Beliau Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan seluruh daripada harta yang dia miliki, asetnya, tabungannya, kekayaannya, dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala demi membuktikan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang hadir, kita yang mengaku sebagai imam, berapa harta yang sudah kita persembahkan di jalan Allah sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Kalau tidak mampu dengan harta, waktu. Kita lihat para sahabat-sahabat, para ulama-ulama kita terdahulu, waktu demi waktu. Beliau pergunakan untuk Allah dan Rasul. Kalau kita yang hadir, berapa jam waktu yang sudah kita pergunakan untuk Allah dan Rasul? Kadang-kadang baru 1 jam, baru 30 menit kita duduk di majelis taklim, majelis zikir, kita membaca sirah nabawiyah dan sebagainya, itu sudah datang. HP sudah bunyi, pegang HP kita, lalai dan sebagainya. Namun seperti itu umat yang nanti akan dibanggakan dan diakui. Jamaah sekalian, ada dalam satu kisah dijelaskan bahwa nanti kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semua kita akan memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa riwayat dijelaskan ada orang yang memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dan kita Muhammad terus berjalan. Tapi satu ketika singkat ada gerangan yang memanggil Rasulullah dan mengaku sebagai umatnya, ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Mendengar pengakuan umatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhenti, tidak hanya menoleh tetapi mencari di mana gerangan yang mengaku sebagai umatnya. Jamaah sekalian, apa yang terjadi ketika pandangan Rasulullah tertuju pada orang yang mengaku sebagai umatnya? Ketika Rasulullah melihat orang tersebut, orang yang mengaku sebagai umatnya, anggota tubuhnya menjelaskan bahwa tidak, ya Rasulullah, aku bukan umatmu. Tangannya mengatakan tidak, kepalanya mengatakan tidak, kakinya dan seluruh tubuhnya mengatakan tidak, ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku tergolong sebagai umatmu, sementara di dunia tidak ada sunnahmu yang aku amalkan. Namun bila jamaah sekalian, kami pergunakan waktu yang singkat ini. Dunia ini hanya sementara. Yang mali dunia kami akan kami surga. Urusan dunia hari ini mungkin kita belum memperoleh kekayaan, rumah mewah, pekerjaan, dunia gampang. Bayangkan kita hidup selama-lamanya, akhirnya bisa ditunda, artinya tenang saja. Waqmadil akhirat. Tapi kalau kita sudah mengingat dan berurusan dengan yang namanya akhirat, bayangkan bahwa besok kita akan tiada. Apakah kalau kita seperti ini kita akan selamat dan bahagia di akhirat nanti? Tentu kita masing-masing pasti memiliki jawabannya, dan mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita bertemu di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita kembali
dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasbiqina bisalam bi muslimillah ila ladina amanu salihati wa wasalihati wa wasallam. Barakallahu fiikum. Allahumma fa'alna ya rabbi min al-ayati wal hakim wa taqabbalallahu minna wa minna wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wa maja'alna ya Allah la jama'a wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la tajal fiha wa la tasfiya wa la tahul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa salihin ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayyi'in wa a'udzu bika rabbi an yakuna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala 'aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. وصليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب ويا قاضي الحاجة. اللهم حسن مقاصدنا يا رب حاجاتنا إليك كثيرا. حسن مقاصدنا يا رب وسهل أمورنا يا رحمن وارفع درجاتنا يا رب في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ولا ذكر الله أكبر.